نبئ عبادي عني على الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Bapak Wisnu Saud, dan mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang dibacakan nanti bisa membawakan dan rahmat untuk kita semua. Amin. Hadirin dan pemirsa streaming yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti sambutan atau arahan dari Bapak Kasih Diadik Lapas Kelas 2A Gorontalo yang akan disebut nama beliau Bapak Haji Kastim Nato Sarjana Hukum. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Wisnu Idrus yang hari ini berkenan bersama kita di tempat ini. Saya hormati Ketua Dewan dan Pak Mirhusin, para jamaah yang hadir serta pemirsa TV yang secara kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan hasil monitoring dari teman-teman kami di kantor wilayah ketika masuk di dokumen, dan ini kami perlu sampaikan karena di hari terakhir Kamis kami berrapat bersama di mana masih perlu ditingkatkan terkait dengan kebersihan di dalam blok. Ya, saya nggak lihat ke dalamnya, bapak yang bisa merasakan dan bisa melihat sendiri. Jadi kebersihan di kamar-kamar itu perlu ditingkatkan. Jangan terlalu banyak kain tangan tumpah. Sekarang musim hujan, ya, nyamuk juga suka itu bersarang di situ. Nanti kalau kondisi nyamuknya nyamuk demam berdarah, berarti kita akan terkena penyakit itu. Dan memang susah kita juga ketika minta tindakan untuk misalnya dilakukan coaching di tempat ini, itu tuh serta-merta bukan langsung dilaksanakan. Jadi dia ada tahapan yang harus diperoleh dulu baru dilakukan. Nah itu kembali ke kita semua, kembali ke kita semua, kebersihan di kamar. Itu juga sisa-sisa makanan, ada tempat sampah, buang ke tempat sampah. Jangan kulit-kulit kacang atau simpan di dalam tempat itu. Lama-lama banyak bungkus. Kemarin ini banyak bungkus di kursi. Akhirnya suruh bungkusan. Langsung di baju. Takutnya pindah di rumah. Itu
depan dari kamar itu Pak. Maaf, saya belum pernah. Jadi mari sama-sama untuk kita saling mengingatkan teman-teman, apalagi yang bukan bisa perokok, ya. Kalau ada bisa perokok jangan main paling rokok sembarangan, walaupun ini aspal besar, ya. Tapi cari tempat aspal yang kecil itu yang lebih baik. Jadi khusus kita yang perokok yang tidak perokok, mohon maaf. Ingatkan saya teman-teman yang masih buang sampah sembarangan. Nah, seperti yang di kamar sih yang di belakang masjid ini. Ini tolong jangan buang lagi sampah dari GBK ke apa namanya seng yang ada sih. Jangan malas mau turun, akhirnya buang di sampah di sini. Nanti lama-lama di atas tempat tidur itu boleh jadi banyak botol yang kuning-kuning itu. Karena malas turun, lagi dari situ keluar isi di botol. Akhirnya dapat lupa pun apa ini. Bisa jadi begitu. Nah, ini diingatkan, maaf ya diingatkan supaya kita bisa masih menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kalau yang hukumannya mungkin tinggal 2-3 hari tidak apa-apa. Tapi kalau yang masih 20 tahun, jangan bilang polisi aja, apa dia? Ya oke, mari kita sepakati jaga kebersihan. Bukan berarti tidak bersih lah pasti kita akan menjaga kebersihan. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah sambutan dan arahan dari Bapak Kasih dari kelas kelas Pulau Gorontalo, dan kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya hadirin dan juga jemaah serta pemirsa live streaming, kita akan masuk pada acara inti sore hari ini, yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Dr. Husin Idrus LC MAG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zada Muhammadan ta'zima wa hadahu fadlan min ladunhu amima wa ikhtassahu fil mursalina kalima za ra'fatin bil mu'minina rahima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم bi'ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Pertama-tama kami hormati Bapak Kepala Lapas kelas 2 Gorontalo, Bapak Kasih, yang setia hingga akhir mendampingi, membersamai, juga memberikan pelayanan terbaik pada kita semua. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Kami hormati seluruh warga binaan At-Taubah Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, yang insya Allah semua kita dalam keadaan dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Satu nikmat terbesar kedua setelah iman dan Islam. Ranking satunya iman, alhamdulillah.
Islam itu nikmat terbesar. Nanti ranking 2-nya adalah nikmat sehat walafiat. Nomor 10 apa Ustaz? Nikmat nomor 10-nya harta, kekayaan, jabatan, dan status sosial. Dalam prakteknya ada yang tidak beres. Ada orang yang mengorbankan nikmat nomor 1 iman untuk meraih nikmat nomor 10. Dia tinggalkan agamanya, dia nikah dengan seorang perempuan yang bukan muslimah, biar dapat harta dan kecantikannya. Mengorbankan nomor 1 biar dapat nomor 10, kufur. Tidak bersyukur atas nikmat. Yang kedua, bapak-bapak sekalian, ada yang mengorbankan nikmat nomor 2-nya sehat walafiat, biar juga ingin dapat nikmat nomor 10, doi, fulus, uang. Prinsip mereka apa? Prinsip mereka kerja, dan kerja keras. Akhirnya sakit, masuk rumah sakit. Yang diperjuangkan nomor 10 tidak bisa didapat dan dinikmati karena tidak bisa dinikmati dengan sehat walafiat. Hati-hati bahwa nikmat terbesar adalah iman, nikmat terbesar adalah Islam, nikmat kedua sehat walafiat. Sisanya bisa nikmat berikutnya. Anda beriman, kita berislam, kita beragama, berakhlak mulia, sudah modal, insya Allah kita masuk surga. Ustaz meninggal tidak pernah sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak umrah, mau masuk surga? Jawabannya, kalau dia pernah beriman, berislam, ya dia tetap akan masuk surga, tapi koper terakhir. Setelah semua masuk ke dalam surga, Allah bilang, dilihat kamari yang masih tacolo. Ya, dilihat. Akhirnya Allah bilang, karena sudah habis muslim yang taat semua di dalam surga, tersisa yang tidak sholat ya rakyat. Hari ini kita masukkan mereka ke dalam surga. Yang penting syaratnya saja. Syaratnya apa ya Allah? Tanya sama mereka yang masih di neraka. Pernahkah mereka biar cuma 1 kali dalam hidup pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Akhirnya malaikat jalan-jalan ke neraka. Oh, pasang tangan. Yang kekal di sini khalidina fiha abada, yang tidak beragama Islam selama berislam masuk surga. Tapi kalau terakhir hari ini Allah kasih masuk semua, tapi syaratnya 1. Orang tanya, apa syaratnya? Pernahkah kalian selama hidup tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak apa-apa? Tapi Allah tanya kemarin, kalau ada 1 ini, masuk. Allah tanya apa? Pernahkah di antara kalian yang pernah selama hidup, biar cuma 1 kali mengucapkan La ilaha illallah? Maka semua pasang tangan. Saya ya Allah, saya ya Allah. Ini tuh malaikat. Kapan bacanya? Toa kaji. Di akad nikah. Wah, untung dia nikah 1 kali. Kalau dia nikah 2 kali berarti 2 kali. Maka modal terakhir masuk surga, kloter terakhir adalah orang yang masih ada dalam dirinya ada kalimat tauhid La ilaha illallah. Jangan korbankan La ilaha illallah hanya karena yang lain, karena ini modal terbesar kehidupan kita di akhirat. Kedua, salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang pernah bilang, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepada dia cuma 1 kali, sallallahu biha asra, Allah balas salawatmu 10 kali. Allah angkat derajatmu 10 derajat kebaikan, dan Allah hapus kesalahanmu 10 kesalahan. Masya Allah. Bahkan Nabi bilang,
Al-bakhilu melihat orang kikir, melihat tak menggili, ya, melihat orang pelit. Jangan dilihat punya harta dan dia tidak berbagi, bukan. Yang kikir adalah idza dzukirtu indahu, adalah orang yang mendengar namaku disebut walam yusalli alayya, dan dia tidak bersalawat kepadaku. Tadi yang jawab hanya 1-2 orang, lebih banyak yang berdiri. Kita rubah hari ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Jamaah sekalian yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya terkesima dengan bacaan Quran. Luar biasa. Ya. Terdengar suara bahwa yang ngaji Quran di ayat. Betul ya? Mana Quran? Wah, ini luar biasa. Kopiahnya pakai kopiah Kabupaten Boleh. Usianya muda, Masya Allah, ganteng lagi. Jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 6, tapi 2 yang kita munculkan. Keutamaan orang yang membaca, mengkaji Al-Quran. Dan yang kedua, orang yang tiap hari menjaga waktu sholatnya di dalam masjid, bahkan dia jadi pengurus masjid. Ini luar biasa. Sesuai konteks hari ini jamaah rahmati Allah. Pembaca Al-Quran yang baca Al-Quran, kemuliaan dan derajatnya di hadapan Allah sangat mulia. Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi selama dia masih hidup di dunia. Masya Allah. Selama hidup di dunia, bacaannya yang menginspirasi, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang dia baca dipahalai dengan pahala yang besar. Wala aqulu alif lam harf. Nabi bilang, saya tidak katakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif lam itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, alif lam. Maka setiap huruf dipahalai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru baca. Ustaz tidak wudu, pahalanya masih kecil. Ketika wudu ditingkatkan pahalanya. Ketika disolat dipahalai lebih. Ketika dibaca Allah lebih pahalanya. Semakin kita terjaga, maka nilai setiap huruf dari Al-Quran itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz orang suka baca, tapi hari ini masih proses ikro. Ada yang ikro di sini? Ya. Bapak Ibu, Bapak-bapak, jangan menilai pahala itu ketika sudah di Quran. Wa minan nas. Baca ikro masuk baca ikro. Karena yang Anda baca bukan huruf lain. Yang Anda baca abatasa, itu huruf Quran. Masya Allah. Jika diniatkan menjadi kebaikan, yang baca ikro itu akan dinilai oleh Allah sama dengan yang baca Quran. Luar biasa. Ya. Maka oleh karena itu tidak ada kata terlambat belajar Quran. Tidak ada kata terlambat. Yang ikro 1 sudah harus ikro 2 dan seterusnya. Berniat. Jangan sampai kemudian kita meninggal dunia dan kita tidak tahu bacaan Quran ini. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya punya TPQ, saya punya pesantren. Ya. Saya punya TPQ jamaah Sarwamata, 120 santrinya. Masya Allah, ramai sekali. Dan satu-satunya TPQ di Gorontalo semi pesantren. Senin, Selasa sampai Jumat itu belajarnya sore. Sabtu Ahad mondok. Maka kita bikin pondok pesantren weekend. Cukup Sabtu Ahad baru pulang. Luar biasa. Karena membludak jamaah yang belajar Quran, anak-anak TPQ, melahirkan kecemburuan sosial dari oma-oma, tante-tante. Ustaz hanya bagikan TPQ anak-anak. Kita orang suka masuk. Saya bilang, Oma suka memulai dari saya kulus sufaha atau yasin. Tidak, orang suka mulai dari abata. Mama umur Oma. Ya, ma'ana 65 tahun, tapi ingin belajar Quran, itu maksud saya. Masya Allah. Akhirnya kita daftar 17 orang. Ini semangat belajar Quran yang luar biasa.
Kita bikin metode pembelajaran dewasa, namanya dirasa. ber-20 kali mereka belajar dari abatata sampai selesai. Alhamdulillah, kemarin kita sudah dan sudah dua tiga kali mereka khatam Al-Quran. Luar biasa. Sekalipun ngajarnya bekeng sakit kapal. Ya, kalau anak-anak hari ini kita bilang abatata, apa dia itu? Lohmu mota, dia apa dia? Tetapi apa? Tapi mengopang wala hawla quwwata illa billah. Subhanallah. Oma abata. Hari ini dia hafal. Besok dia balik. Bata om. Allahu Akbar. Tapi tidak terlambat, Pak. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat baca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat kita ngaji Quran. Yang kita baca kalamullah, bukan kalam manusia yang setiap huruf ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu masih hidup. Bagaimana kalau dia meninggal dunia yang baca Qurannya? Awas. Ada hadis sahih yang menyebutkan fadilah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza mata hamilul Quran", apabila pembaca Quran itu meninggal dunia. Hamil itu maksudnya pembaca. Hamil bukan hanya baca, tapi dia mengkaji Al-Quran. Hamilul Quran bukan hanya baca, bukan mengkaji Quran, tapi hamilul Quran yang menerapkan Quran. Dia amalkan dalam hidup Quran. Idza mata hamilul Quran, kalau dia meninggal dunia. Faqala Allahu lil ardi, maka Allah berfirman kepada tanah yang menjadi lahatnya, kuburnya. Allah akan berkata kepada tanah yang menjadi kubur dan lahatnya. Faqala Allahu lil ardi, apa kata Allah setelah dia meninggal dunia? Alla ta'kuli lahmahu, wahai tanah, la yahillu laka, tidak halal bagi kau untuk menghancurkan badannya pembaca Al-Quran ini. Jangan kau hancurkan seperti yang lain. Kau sisakan tulangnya, bahkan tidak ada sisa. Yang masuk ke dalam perutnya ini adalah hamil Al-Quran. Dia adalah pembaca dan pengamal Al-Quran. Faqalatil ardu, maka Allah pun ketika bilang itu, dijawab oleh bumi, dijawab oleh tanah, dijawab oleh kuburan dan lahat. Ya, apa katanya? Wa kaifa akulu lahmahu ya Rabb? Ya Allah, bagaimana saya bisa menghancurkan badannya, menghancurkan fisiknya, sebagaimana menghancurkan yang lain? Bagaimana saya bisa menghancurkan? Wa kalamuka fi jawfi, sementara firman dan ayat-ayatmu masih ada di tenggorokan orang yang membaca Quran itu. Subhanallah. Maka orang yang hamil Quran, dia baca Quran dan dia amalkan Quran, jaminan di dunia, jaminan ketika dia meninggal dunia, demi Allah tidak akan dihancurkan oleh tanah sedikit pun dari badannya. Dan itu bukan hanya teori. Viral di Jawa, di Nusa Tenggara, bahkan di sana di Mekah. Ya, ada bagian Madinah itu Pak Kasih. Ya, bagian Madinah perluasan Masjidin Nabawi. Kena proyek perluasan, kenanya dikubur. Akhirnya pemerintah bilang ini harus digeser. Ya, yang meninggal di sini tulang belulangnya dipindah ke kubur yang lain. Perluasan Masjid Nabawi. Setelah dibongkar, ternyata ditemukan oleh penggali kubur. Ya, ternyata masih begitu banyak yang di dalam kubur dekat Madinah yang mereka jasadnya utuh tanpa rusak sama sekali. Dipanggillah keluarga, siapa punya opa ini? Dipanggillah keluarga, siapa punya istri? Dipanggillah, ini keluarga siapa? Dikumpul semua keluarga. Hanya satu yang diminta oleh pemerintah. Kalian harus mengaku ini kubur keluarga. Ya, satu pertanyaan. Pertanyaannya, jasad ini berapa tahun itu? Sudah 25 tahun meninggal, Pak. Sudah 35 tahun meninggal. Kenapa masih utuh? Kira-kira amalannya apa? Semua keluarga bersepakat. Keluarga mengaku satu kesepakatan bahwa yang meninggal dikuburkan sudah 35 tahun. Amalan mereka selama hidup hanya mencintai dan membaca Al-Quran, maka jaminan badan pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat baca Al-Quran, karena sesungguhnya dia adalah kalam Allah. Ustaz, orang Allah suka daftar jadi qari. Ya, daftar jadi pembaca Quran, tidak harus ada lagu. Ya, yang penting ta'aruf.
terus. Tidak ada lagu Pak. Lagu itu belakangan. Yang penting ada suara dulu. Nanti kalau saya tahu lagu kan ada kaset kan? Ada itu, ada kan saya lihat ada di sini pelatihan ada. Ya saya lihat ada teman-teman penyuluh di siaran langsung mereka, masya Allah. Sudah ada yang jadi, sudah ada. Nanti bikin musabaqah. Ya dulu saya musabaqah tilawatil Quran, saya dalam hatinya dulu. Masya Allah. Kalau itu sudah bagus, suaranya bagus, ngajinya sudah bagus. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quranmu dari suaramu. Fa inna sawtal hasanah. Karena sesungguhnya suara yang bagus itu menambah keagungan Quran yang begitu indah. Artinya jangan kendor saya punya suara tidak bagus. Latihan biar jadi bagus. Latihannya dari mana Ustaz? Mulai dari azan. Kalau azan suka agak, ngaji Quran agak. Ada tukang azan sih? Ya. Baru jangan mulai jaga azan baru langsung berimam. Ya. Atau langsung ngaji Quran. Latihan dulu. Baca biasa, baca santai, baru kemudian ditaruh embel-embel variasinya. La uqsimu bihadzal balad. Kalau begitu, ya, kalau begitu seboleh takbir. Ya. Dalam rangka motivasi belajarlah Quran. Apapun kesibukan kita, karena Quran menjamin kita hidup di dunia dan di akhirat. Yang berikut, jamaah sekalian rahmati Allah, marbot masjid. Marbot masjid tidak ada bangunan paling mulia di hadapan Allah dan paling suci dipuji oleh Allah selain daripada masjid. Subhanallah. Tidak ada bangunan yang mulia, saksi kehidupan dan saksi peristiwa dunia selain daripada masjid. Maka karena dia bangunan mulia, orang yang memuliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2024 kejadian tsunami Aceh. Berapa? 2004. Masya Allah. Kabupaten Maulabo, saya dari sana pernah ya. Di Aceh Bapak Ibu, semua tumbang, semua rontok, semua bangunan rusak, berubah jadi lautan. Masya Allah. Yang terlihat sebagai sejarah, ada bangunan-bangunan berwarna putih suci yang tidak bergeser sama sekali, yang tidak rontok, tidak rusak. Semua bersepakat bangunan itu bukan bangunan rumah, tapi bangunan itu adalah bangunan masjid. Masya Allah. Di video viral nanti sotana goyang gempa likuifaksi dan tsunami, orang pada berlarian di masjid. Giliran tidak ada gempa, orang hanya pandang enteng dengan masjid. Masya Allah. Allah tidak inginkan nanti saat susah kita ke masjid, tapi Allah inginkan mau senang mau berduka, pusat kebahagiaan dan pusat pencarian inspirasi harus berangkat dari masjid yang mulia ini. Kenapa Ustaz? Karena jaminan bahagia itu di masjid. Hayya 'alas shalah. Oh, salat. Dibagi lagi 2 kali. Hayya 'alas shalah. Oh, salat. Dipanggil 2 kali, saudara tanya, kenapa mau salat? Maka Allah bilang, hayya 'alal falah. Mari kalian melaksanakan salat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kesuksesan. Ya, falah ini bahagia, al-falah ini kesuksesan. Rumus kesuksesan, tidak akan dapat kesuksesan hidup, bahagia dan berkah kalau kita tidak awali dengan sholat. Jangan lupa. Jangan karena kita punya profesi yang besar, kerja di mana-mana, uang luar biasa, gaji luar biasa, status sosial, tapi kalau tidak pernah kita sholat dan tidak pernah kita menghidupkan masjidnya, demi Allah, apapun berapapun hasil yang didapatkan, kalau tidak berangkat dari sholat dan masjid, maka tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi marbot masjid, masya Allah, ada muadzin, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengatakan, yaghfiru lil muadzini mada sawtihi. Allah ampuni dosa si tukang azan sesuai panjang nafasnya.
dan baginya pahala si tukang azan dari semua orang yang mengikuti azannya. 2 pahala. Subhanallah. Sesuai panjang nafasnya. Hayya 'alas shalah. Berguguran semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena itu jaminan Nabi jamaah rahmat. Luar biasa. Walahu ajrun, dan baginya pahala dari sejumlah orang yang itu azannya. Kalau dia azan maghrib, dia hitung Allah pahala. Allah hitung pahala sesuai jumlah orang yang datang di azan itu. Bagaimana kalau dia Jumat? Bagaimana kalau dia sholat 5 waktu? Bagaimana kalau dia Masjidil Haram? Dia dapat pahala semuanya. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau bukan dipanggil orang tidak datang. Kalau dia tidak suarakan azannya, maka orang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Nabi itu orang berlomba menjadi tukang azan Nabi, bukan berlomba menjadi pemimpin. Ya, rumusnya orang di zaman Nabi, sahabat, ya Rasul, saya ingin jadi muadzin Anda. Orang berlomba. Ya Rasul, boleh saya jadi kepala ini? Ya Rasul, boleh saya pimpinan ini? Tidak. Berlomba ingin jadi tukang azan. Kenapa? Karena pahalanya, jaminan bahagianya dunia sampai bahagianya di akhirat. Berbeda dengan kita, Masya Allah. Ya, kadang kita tidak tahu azan dan kadang kita tidak hafal kalimatnya. Saya di UNG, masjid imam tetap di UNG. Pas dibangun masjid UNG pertama itu yang baru, maka kita bikin regulasi, kita bikin aturan. Mulai hari ini yang azan 5 waktu adalah pejabat-pejabat dan guru besar. Subhanallah. Masya Allah, profesor Pak Azan, ya, doktor Pak Azan, yang dia semua pegawai Pak Azan baku ganti setiap 5 waktu. Saya bersyukur Ustaz belum lancar dalam punya azan. Tidak apa, yang penting yang mereka sebut adalah kalimat azan, dia tidak lengkap. Tapi itu mulia. Bagaimana dalam bacaan azan sedikit keliru, tapi apa? Tapi karena dalam sholat azan kita muliakan sangat luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Seharusnya asyhadu an la yang panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu an la ilaha. Tidak, bukan la ilaha. Tapi karena dia baca orang sholat gara-gara panggilan azannya, maka kita dimuliakan oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kalau dia tukang pel masjid, ya, belum kalau dia yang sediakan Qur'annya, belum kalau dia sediakan sandalnya, belum yang dia sediakan, dia bersihkan masjid. Di mana-mana di Jawa viral kemarin juga, marbot masjid meninggal dunia setelah 35 tahun ketika kuburnya mau dibongkar. Ternyata sama dengan status pembaca Quran. Badannya tidak dirusak oleh tanah, badannya tidak dimangsa oleh binatang buas kubur, dan badannya sedikit pun tidak ada celah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan amalan-amalan ini. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomalah, ya, komitmen untuk sama-sama. Yang pertama, jangan melupakan Al-Quran. Diusahakan setelah dari sini sudah jadi qari Quran di luar. Ya, minimal jadi imam. Ya, minimal jadi imam khatib bisa. Kenapa? Karena modal di sini pembelajaran Al-Quran dan agama sangat maksimal. Yang kedua, jangan biarkan masjid kita, kecuali kita bersungguh-sungguh menghidupkan masjid itu dengan amal. Orang yang setiap hari di masjid, insya Allah inspirasi. Kalau dia stres, ada-ada saja yang didapatkan. Ketika dia lagi galau, ada-ada saja inspirasi. Dan cerita para ulama, Masya Allah, terang punya ulama-ulama terdahulu itu hanya hidup di masjid. Masjid Al-Azhar Kairo Mesir itu mendahului Universitas Al-Azhar. Jadi sebelum bikin universitas, orang bikin dulu masjid. Oh, luar biasa. Nabi ketika datang di Madinah, falamma qadimal Madinah, tidak bikin rumah, tapi bikin apa? Dia bikin masjid. Masjid itu disebut Masjid Quba. Hari ini ada di Madinah rumah Allah yang pertama dibangun. Subhanallah. Di Madinah, di Masjid Nabawi oleh Raja Salman, tiang
Masjid Nabawi itu harus lebih tinggi dari semua hotel di sekitar. Subhanallah. Kalau ada gedung hotel di sekitar Masjid Nabawi yang ternyata tingginya lebih dari apa? Lebih dari masjid, maka akan dibongkar dan tidak sesuai dengan regulasinya. Kenapa? Menghormati Masjid Nabawi harus diutamakan daripada menghormati usaha dan bisnis. Kita hari ini tidak ada Nabawi di sini. Tidak ada apa yang disebut di Mekah, tapi minimal kita hidupkan sholatnya di masjid, kita istiqomah dengan itu, dan kita hidupkan masjid dengan bacaan Al-Quran. Saya kira berapa hal ini yang kami sampaikan. Kalau ada dialog, ya silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna as-sihhata wal quwwata wal 'afiyata was salamata fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Dari taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin dan sahabat yang berbahagia, demikianlah cara manusia para saudara ini, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.